Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tugas pembelajaran mata kuliah operasional riset. Pertama-tama untuk perkenalkan diri dulu, nama saya Jaki Azmi dari kelas TI 23I. Selanjutnya, Nama saya Mahmud dari kelas TI 23I. Perkenalkan, nama saya Rifa Fadil dari kelas TI 23I. Perkenalkan, nama saya Brandri dari TI 23I. di sini kami membuat video pelajaran tentang analisis pembuatan pin crank pada PTI APMI dengan metode CPM. Pertama-tama untuk pendahuluannya dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pin crank dulu, yaitu pada pembuatan pin crank yaitu menggunakan mesin centerless grinding. Mesin centerless grinding adalah mesin yang digunakan untuk proses penggelindingan atau grinding tanpa menggunakan cuk atau spindle untuk memegang benda kerja. Proses ini sangat umum digunakan dalam industri manufaktur, khususnya untuk komponen berbentuk silinder seperti pin, shaft, dan bearing, karena mampu memberikan hasil permukaan yang sangat halus dan presisi yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam pembuatan pin crank pada PT APM ini melewati 5 proses aktivitas. Selanjutnya, pertama-tama itu ada rumusan masalah dulu. Untuk rumusan masalah dari kami sendiri, yaitu ada yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas yang penting dalam proses produksi pin crank. Yang kedua adalah proses produksi yang terhambat karena kurangnya efisiensi waktu. Selanjutnya, di sini kami juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan aktivitas yang penting dalam proses produksi pin crank. Tujuan yang kedua adalah menentukan jalur kritis produksi menggunakan metode CPM. Yang ketiga adalah membuat solusi untuk efisiensi waktu pada saat proses produksi pin crank. Selanjutnya, di sini kami akan menggunakan metode CPM. Metode CPM adalah metode Critical Path Method. Metode ini sangat membantu mengidentifikasi jalur kritis dalam sebuah alur proses, yaitu rangkaian aktivitas yang terpanjang untuk menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan, seperti pada alur proses dalam pembuatan pin crank pada PT APMI. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan proses aktivitasnya. Proses aktivitasnya ada 5 ya. Yang pertama ada middle grinding dengan durasi waktu 0,028 detik. Yang kedua finish grinding dengan durasi waktu 0,028 detik. Yang ketiga ada lapping dengan durasi waktu 0,028 detik. Yang keempat ada diameter dengan durasi waktu 0,16 detik. Yang kelima ada visual check dengan durasi waktu 0,18 detik. Diagram jaringan kerjanya seperti ini. Yang ini proses aktivitas pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga, yang ini keempat, yang ini kelima, yang ini keenam. Untuk menentukan waktu kejadian paling cepatnya yaitu WKC ditambah detik. Contohnya seperti ini. 0,028 ditambah 0 jadi sama dengan 0,028. Yang keduanya 0,028 ditambah 0,028 jadi 0,056. Yang ketiga 0,028 ditambah 0,56 sama dengan 0,084. Yang keempat 0,16 ditambah 0,084 sama dengan 0,244. Yang kelima 0,18 detik ditambah 0,244 sama dengan 0,424. Selanjutnya, Lanjut ya. ya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan tabel waktu kejadian paling cepat, yaitu yang disebut WKC. Nah di sini tabel ini ada kegiatannya sama kode kegiatan, sama waktu kegiatan dan waktu kegiatan paling cepat. Nah di sini kegiatan ada B, C, D, E dan kode
yang dari A itu ada kode kejadiannya 1,2, waktu kegiatannya 0,028, dan yang dari B itu 2,3 dan waktu kegiatannya 0,28, dan dari C itu ada kode kegiatan 3,4 dan waktu kegiatannya 0,028, dan D itu 4,5 dan waktu kegiatannya 0,16, dan kegiatan dari E kode kegiatannya 5,6 dan waktu kegiatannya 0,18. Nah, di sini waktu kegiatan paling cepat dari WMC tersebut itu hasil dari 0,8 itu ditambah sama kode kegiatannya. Nah, jadi menghasilkan WMC 0,028. Nah, terus dari poin B itu waktu kegiatan paling cepat itu menghasilkan 0,56 itu dari 0,028 terus ditambah yang kode kegiatan 2,3 terus bisa menghasilkan 0,056. Nah, terus dari poin C itu 0,084 itu ditambah 0,28 sama kode kegiatannya 3,4. Nah, terus dari poin D itu 0,244 itu dari kegiatan waktu kegiatannya 0,16 terus ditambah sama 4,5. Terus 0,42 itu hasil dari 0,18 tambah 5,6. Nah, terus sebelumnya buat enggak tadi. Nah, itu akan ada WSC. Nah, WSC itu hasil dari WMC ditambah sama 0,028. Nah, itu menghasilkan 0,056 dan seterusnya. Next. Nah, di sini kita bisa menentukan waktu kejadian paling lambat yaitu WKL. Nah, di sini ada 2 poin. Yang poin pertama itu waktu mulai paling lambat atau kita bisa sebut WML. Nah, poin kedua itu waktu selesai paling lambat atau disebut kita WSL. Nah, di sini kita ngambil dari kegiatan 5 dan 6. Nah, di sini dari kegiatan 5 itu sampai ke 6 itu 0,18 detik. Itu kita paling lambat, dan dari 0,424 itu dari tabel sebelumnya, dan yang 0,604 itu dari tabel sebelumnya juga, karena sudah menentukan tadi waktu selesai paling lambat. Nah, di sini ada rumus dari waktu kejadian paling lambat yaitu WKL poin yang kejadian 6 sama dengan 0,04. Nah, di sini ada WMKL yang dimana waktu mulai kejadian lambat. Nah, di sini ada dari 5,6 sama dengan 0,424. Nah, di sini ada WKL 5, kegiatan 5 sama dengan WKL kegiatan 5 dikurang D 6,5. Nah, WKL kegiatan 5 sama dengan 0,04 dikurang 0,424. Nah, di sini menghasilkan waktu kegiatan lambat itu sama dengan 0,18. Next. Nah, di sini ada diagram kerja waktu paling lambat. Nah, di sini ada kegiatan 1 yang dimana itu kita mulainya dari 0 karena belum melakukan kegiatan. Nah, di sini dari kegiatan 1 menuju kegiatan 2 itu dari A itu 0,028 detik. Nah, di sini yang 2 ini kenapa 0,028? Karena ada tambah 0,28 tadi 0,28 ditambah 0 gitu, jadi hasilnya 0,28, dan kegiatan 2/3 itu yang itu 0,028 detik. Nah, itu menghasilkan 0,56 itu dari 0,28 ditambah 0,28 detik. Nah, dari kegiatan 3 sampai kegiatan menuju kegiatan 4 itu yang dimana C itu 0,28 detik. Nah,
di situ waktu paling lambatnya 0,084 yang dimana hasilnya 0,56 ditambah 0,28 detik dan menghasilkan 0,084 detik. Nah, terus dari kegiatan 4 menuju kegiatan 5 itu dari D 0,16 detik. Nah, di situ hasilnya itu paling lambat itu 0,244 detik. Itu penambahan dari 0,16 detik ditambah 0,084 dan menghasilkan 0,244. Nah, terus dari kegiatan 5 sampai kegiatan 6 itu waktunya 0,18 detik. Nah, di mana hasil paling lambatnya itu 0,424 detik. Next. Di sini saya akan menjelaskan tabel waktu kejadian paling lambat atau WKL. Kegiatannya itu sama, ada kegiatan A, B, C, D, dan E. Untuk kode kegiatan A 1, 2 dengan waktu kegiatan itu 0,028 detik. Untuk kegiatan B dengan kode kegiatan 2,3, waktu kegiatan 0,028 detik. Untuk kegiatan C dengan kode kegiatannya 3,4 dengan waktu kegiatan 0,028 detik. Selanjutnya ada kegiatan D, kode kegiatan 4,5 dengan waktu kegiatan 0,16 detik. Selanjutnya ada kegiatan E, kode kegiatan 5,6, waktu kegiatan 0,18 detik. Nah, di sini ada waktu kegiatan paling lambat ya. Dan ada tabel waktu mulai paling lambat yaitu 0,028 detik, 0,056, selanjutnya 0,084, 0,244 detik, 0,424. Samping itu ada waktu selesai paling lambat itu 0,056, 0,084, 0,2044 detik, 0,404 detik, dan ada 0,604 detik. Next. Di sini ada diagram WKL dan WKC. Di poin A itu ada 0,028 detik itu waktu mulai kegiatan 2 atau kegiatan B itu 0,028 detik sama. Selanjutnya kegiatan 2 ke 3 0,028 detik sama dengan hasil 0,056 detik. Selanjutnya ada kegiatan 3,4 itu dengan kegiatan C sama 0,028 detik dengan hasil 0,084 detik. Selanjutnya ada kegiatan 4 ke 5, kegiatan D dengan waktu 0,16 detik dengan hasil 0,244 detik. Selanjutnya ada kegiatan 5 ke 6 dengan waktu 0,18 detik dengan hasil waktu 0,424 detik. Dengan selanjutnya kesimpulannya itu yang pertama, CPM membantu untuk menentukan aktivitas yang penting dalam proses produksi pin crank. Yang kedua, menggunakan CPM membuat alur proses produksi lebih terstruktur dan efisien. Poin ketiga itu dalam pembuatan sebuah pin crank didapatkan dalam waktu 0,424 detik. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.